Guys, kali ini gue sama tim lagi ngabuburit di sekitaran Tangerang nih. Dan di sini gue mau mencari tempat-tempat yang seru untuk mengisi jalan-jalan sore gue seperti hari ini. Katanya sih, di sini ada salah satu tempat yang bisa kasih kalian inspirasi sore-sore seperti ini. Kira-kira apa ya? Penasaran kan? Yuts, kalau kalian semua penasaran, mending ikut gue aja yuk. Di jalan-jalan sore sambil jajan pasti seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih guys, barengan gue Chris berbicara di jalan-jalan sore sambil jajan pasti seru. Dan seperti biasa selama 30 menit ke depan kita akan menunggu waktunya berbuka puasa atau biasa kita kenal dengan ngabuburit. Dan gue harap semua puasa lo udah lancar semua. Dan gue yakin sampai sekarang, sampai nanti akhir bulan Ramadan kita masih lancar berpuasa. Amin. Dan sekarang ini gue lagi ada di Tangerang. Gue udah merasa keren banget dengan pakaian koko ini. Gue udah merasa ganteng banget dengan pakaian ini. Tapi masih ada satu yang kurang. Peci. Dan sebelumnya tadi ada teman gue yang sempat merekomendasikan untuk berkunjung ke Tangerang dan melihat produksi peci bambu. Gue yakin keren banget sih. Dan kabarnya semuanya itu terbuat dari handmade. Seperti apa keseruannya? Ikutin gue terus di jalan-jalan sore sambil jajan pasti seru. Assalamualaikum. Kang Agus, masuk ya? Masuk. Kang Agus, sehat Kang? Sehat, mantap, baik, saya juga sehat Kang. Ini awal mulanya Kang Agus kepikiran untuk bikin peci, tapi terbuat dari bambu. Itu dari mana idenya Kang awalnya? Awalnya kita awalnya topi ini. Oh, awalnya topi ini. Ya. Ini disebutnya topi apa nih Kang? Topi fedora. Fedora ya, sejenis fedora, oke. Kemudian kalau topi ini jarang dikonsumsi secara massal. Kenapa gitu? Acara-acara tertentu. Oke. Tapi kalau peci atau kopiah sering dipakai sehari 5 kali. Iya. Nah, pastinya untuk ibadah yang itu ya. Oleh karena itu inovasinya bahan bakunya ini dibuat inovasi kopiah atau peci. Nah ini tadi Akang sempat mention nih, ada yang namanya peci, ada yang namanya kopiah. Itu perbedaannya apa tuh Bang sebenarnya? Kalau peci untuk di Tangerang sebutnya peci. Oh, di Tangerang sebutnya peci, ya. Kalau orang santri sebutnya kopiah. Oh, ada tergantung lah itu. Oh, ibaratnya itu hanya tergantung orang itu backgroundnya dari mana ya Kang ya? Nih tapi kalau boleh tahu awal mulanya ini dibuat atau peci bambu ini dibuat tuh dari tahun berapa sih Kang? Ceritanya gimana bisa terbangun gitu? Panjang dong. Panjang, dikit aja, benang merahnya aja gitu. Jadi benang merahnya Tangerang terkenal dengan kerajinan topi bambu sejak 1930 sudah ada. Sejak 1930, berarti dari masa penjajahan tuh udah ada ibaratnya ya? Oke. Jadi industri topi bambu. Oh, lalu? Kemudian tahun 2016 ini, 2016 inovasi saya membuat kopiah bambu. Berarti dari tahun 2016. Nah, awal muasalnya gitu ya, ceritanya. Itu tadi saya sempat ngelihat ada tulisan komunitas. Itu kok maksudnya komunitas itu gimana tuh? Oh iya. Jadi sebelum kami terjun di dunia usaha, kami sama teman-teman punya wadah namanya komunitas topi bambu. Oh, komunitas topi bambu. Ya. Berarti dari awalnya wadah, ceritanya setelah wadah, komunitas jadilah usaha akhirnya gitu. Nah, kalau boleh tahu nih udah berapa peci nih yang pernah dibuat sama Kang Agus nih? Kemarin 2 bulan yang lalu kita kirim ke Sumatera 200. Sumatera 200? Ya, kemudian di acara MTQ di Banten 200. 200 juga, udah 400 tuh ibaratnya dari jangka waktu berapa bulan? Kalau berbicara produksi, 2015 udah hampir 1000 lah ada. Udah hampir 1000 lah ya. Nah kalau bicara soal antusias warga nih, ibaratnya antusias orang-orang yang datang, orang-orang yang nyari peci yang terbuat dari bambu ini gimana antusiasnya Kang sejauh ini? Cukup menarik, karena mereka melihat perbedaan, loh ternyata bambu bisa buat kopiah. Oh. Mereka melihat handmade-nya. Oke. Ini semuanya handmade dibuatnya Kang? Betul. Jadi ini model Melayu. Pernah dibawa pameran ke Malaysia terakhir saya. Oh, terakhir ke Malaysia? Iya. Berarti udah sampai ke negara tetangga juga? Sudah.
Nah, kalau ngomong-ngomong soal peci yang terbuat dari bambu, ini kan namanya juga bambu gitu ya, alam ya. Ibaratnya kalau ngejaganya itu atau merawatnya sebenarnya susah nggak sih? Mudah. Mudah Yang ya? penting kalau yang ini kan tipis seperti kertas. Jadi apabila kena air cepat dijemur. Oh, kena air nggak usah dilap tapi langsung dijemur? Ya, langsung jemur aja. Langsung dijemur. Kalau sedikit atau banyak ya. Saya mau ngeliat proses pembuatan, boleh nggak nih Kang? Proses pembuatan kita di bengkel. Di bengkel? Iya, tapi sebelum ke bengkel mau lihat dari pohon bambu, proses diproduksi baru ke sini. Berarti bisa ke sana? Bisa. Tapi ngomong-ngomong nih Kang, saya hari ini itu spesial banget ke sini karena saya ngerasa saya udah keren nih. Pakai baju koko gini udah keren nih. Pecinya yang kurang nih. Nah. Kira-kira saya cocok pakai yang mana nih Kang? Natural. Natural. Oh. Kita pakai nomor berapa? Dari sebelah sini ada nih. Wah, saya bingung nih kalau ditanya nomor. Saya bingung soalnya. Ukuran baju sih M. Topi sama baju beda padahal. Coba. Berarti nomor Nah, ini nih agak kecil nih. 7. Coba 7 ya. Ini pakai bener ya? Posisi Iya. terbalik nggak terbalik ya? Bisa, bisa. Bisa ya. Alright guys, udah siap untuk berangkat ke tempat produksi dari peci bambu barengan sama Kang Agus. Udah pakai peci juga, udah pakai baju koko, udah ganteng. Jadi ikutin gue terus, tetap di Jalan-Jalan Sore sambil jajan pasti seru. Wah, ini kita udah nyampe nih Pak. Ya, ini bengkel pembuatan peci bambu. Oke, jadi Bapak lebih enaknya nyebutnya bengkel aja ya Pak? Bengkel aja lah. Oke, Bengkel ini mantap. mulai dari bahan, kemudian penjahitan, ini produknya udah jadi. Oke, sambil duduk kali ya lebih Boleh, enak. silakan. Nah, itu dia. Alright guys, balik lagi di Jalan-Jalan Sore sambil jajan pasti seru dan masih barengan gue Chris berbicara, Kang Agus, dan juga sekarang kita udah ada di bengkel peci bambu. Nah, Kang Agus, mau nanya dong, nih langkah-langkah proses pembuatan peci bambu ini boleh diceritain dikit nggak nih dari awal gitu ceritanya? Ya, kita punya 4 proses. 4 proses. Yang pertama, mulai di kebun pohon bambu, penebangan pohon bambu. Itu kita gunakan bambu tali. Yap, Ya. bambu tali. Ya, yang kedua setelah ditebang, kemudian diirat atau dianyam menjadi anyaman. Oke, dibuat lagi jadi anyaman gitu ya? Anyaman. Nah, hasil anyamannya seperti ini. Oh, ini dia polanya ya? Nah, seperti Ini hasilnya, jadinya. oke. Nah, yang ketiga kita membuat pola ini untuk kopea atau Oh, peci. oke. Nah, hasil ini bisa didapat dari mana? Dari sini? Iya, atau- ini dipotong. Oh, Nah, dipotong ini, akhirnya seperti ini. Tuh, kan sama. Oh iya, betul, ukurannya sama. Nah, kalau boleh tahu itu, tadi kan sempat dikatakan tuh, ada pohon bambu, apa tadi jenisnya? Bambu tali. Bambu tali. Apakah untuk membuat ini khusus, benar-benar hanya bambu tali yang bisa, atau pohon bambu lainnya bisa gitu? Ya, untuk saat ini untuk kegiatan pembuatan anyaman lebih banyak dari bambu tali. Oke. Tapi kalau untuk konstruksi bambu betung. Oh, berarti untuk anyaman bambu tali, kalau untuk konstruksinya ibaratnya ini ya, kerasnya bambu betung. Nah, kalau boleh tahu nih, dalam satu hari, dalam waktu 24 jam gitu, atau nggak hari kerja lah ibaratnya gitu, satu hari itu bisa berapa produksi peci bambu yang dihasilkan? Peci bambu yang saya pakai ini, kalau dari udah ada proses bahan baku ini, jadi ini itu kalau SDM-nya 2 orang jadi 10. Kalau SDM-nya 2 orang bisa jadi 10 pieces. Iya. Wah, tapi berarti semakin banyak orang lagi, semakin banyak juga hasil yang bisa dikerjain ya Pak ya? Betul. Nah, sekarang kalau misalkan pengen tahu nih, kesulitan tersendiri dalam membuat peci bambu itu sebenarnya apa sih? Dari bahan baku. Bahan baku? Iya, karena ini prosesnya ini pembuatan ini 1 orang bisa 1 hari. Oh. Yang ini. Bikin ini doang, Mbak? Iya. Yang ujung-ujungnya nanti dipotong juga? Betul. 1 hari, karena ini tidak ada sambungan. Coba lihat Pak. Iya, betul. Nah, ini proses pembuatannya berarti tadi ya Pak ya, yang dimasukin ke meja bolong Iya. itu, ditekan, habis itu dianyam. Iya. Setelah kita jadi ini kan, langsung ke proses terakhir yaitu finishing pembuatan peci bambu. Oke. Yang keempat. Dan itu udah masuk ke dalam proses penjahitan. Jahitan. Jadi finishingnya. Yang kelima adalah hasil akhir produk sebelah. Yang kita pakai ini. Itu dia. Prosesnya cukup panjang, prosesnya cukup detail, dan ibaratnya benar-benar handmade. Itu dia satu hal yang membuat spesial banget. Nah,
sambil gue pengen nyoba, mungkin banyak di antara yang pengen tahu sebenarnya peci itu cerita awalnya, dasarnya. Sebenarnya peci itu apa sih? Langsung aja kita lihat cuplikan berikut ini. Guys, songkok yang biasa disebut dengan peci atau kopiah ini memang merupakan sejenis topi tradisional bagi orang Melayu. Tapi tahukah kalian, di Indonesia songkok ini kemudian menjadi bagian dari pakaian nasional yang juga dipakai oleh orang Muslim. Sejarah pemakaian peci di Indonesia ini dipopulerkan pertama kali oleh presiden pertama kita, yaitu Bung Karno, guys. Pada dasarnya tradisi menutup kepala ini merupakan sebuah tradisi yang gak hanya dimiliki oleh umat muslim saja. Banyak orang lain yang juga menggunakan tradisi tersebut semata-mata sebagai nilai kesopanan yang mereka yakini. Namun, dalam Islam, menutup kepala ketika sholat merupakan sebuah pelengkap dan wujud rasa malu kita terhadap kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gak perlu ragu lagi deh guys untuk sering-sering pakai peci kayak gue sekarang ini. Hahaha. Nah, itu dia tadi guys. Mungkin lo semua udah ngeliat tadi, udah tahu apa itu sebenarnya peci dan apa kegunaan peci dan cerita di balik peci itu sendiri. Dan ini gue sedang dalam proses belajar. Tidak sulit, tapi memang membutuhkan ketelitian tingkat tinggi. Setuju ya Pak ya? Betul. Setuju. Dan butuh pengalaman, bener-bener pengalaman. Dan ini hasil dari, ini hanya pola. Yang kita bikin ini hanya pola. Jadi bukan berarti ini langsung jadi peci ya Pak ya? Nah, dari ini diproses Betul. seperti ini, nanti lagi dipotong seperti ini. Nah, nih kan. Yap. Kemudian dikasih mika, kemudian dijahitnya. Ini ujungnya tadi dikasih. Oh, ini ujungnya ini ditaruh di atas ya, sini. Di sini motifnya nih. Wah, ini punya saya dong Pak, Ya. sama. Nah, hasilnya kayak gini, ya. Hasilnya kayak gini. Nah, ini tadi yang ujungnya dilepas. Nah, setelah itu siap di finishing. Nah, ini kita lihat nih. Nah, finishing seperti ini dimasukkan. Ini udah disiapkan ya. Ini dia nih. Ini sudah hampir masuk ke tahap finishing. Jadi setelah tadi menganyam, setelah tadi gue mencoba menganyam, hasil itu berbentuk pola seperti ini. Pola seperti ini dijahit, ditambahkan mika dan lain sebagainya. Barulah tinggal masuk ke proses finishing ya Pak ya. Dimasukkan ini ya. Dimasukkan terus dijahit. Dijahit ya. Wah, seru banget geng. Alright guys, itu dia tadi petualangan kita mengenai peci bambu barengan sama Kang Agus. Setelah tadi kita udek-udek galerinya, setelah kita juga barusan lo lihat sendiri proses pembuatan dari peci bambu itu sendiri. Keren banget semuanya handmade, detail, susah, gampang. Emang butuh ketelitian tingkat tinggi. Sekali lagi terima kasih Kang Agus. Salam buat teman-teman yang ada di sini semua ya. Kalau lo penasaran berikutnya gue mau kemana, jangan kemana-mana, tetap di Jalan-Jalan Sore sambil jajan pasti seru.